Di era digital, dunia maya bukan sekadar ruang hiburan. Telah menjadi cermin kedua dari kehidupan sosial kita. Terutama bagi remaja, media sosial seperti TikTok menjadi tempat membangun hubungan, mencari pengakuan, dan mengekspresikan identitas. Salah satu fitur yang kini populer adalah streak api. Ikon api yang muncul ketika dua pengguna bertukar pesan secara rutin. Semakin lama komunikasi dipertahankan, semakin tinggi angka streak. Simbol kecil ini bukan sekadar fitur, melainkan tanda dari kedekatan digital yang terjaga setiap hari. Tapi apakah ini hanya permainan angka semata? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi, dan lebih psikologis? TikTok bukan sekadar platform joget dan hiburan, telah berubah menjadi ruang interaksi yang kompleks. Berdasarkan penelitian Yunita A. Suwarno 2023, siswa SMA di Jakarta menjadikan TikTok sebagai sarana berkomunikasi, mencari informasi, bahkan membentuk identitas sosial secara aktif. Dalam konteks itu, streak API hadir sebagai bentuk simbolis dari koneksi sosial. Ketika dua orang saling mengirim pesan selama 3 hari berturut-turut, ikon api muncul. Dari situlah api digital mulai menyala dan dijaga, seperti menjaga nyala persahabatan. Fitur ini mirip dengan Snapstreak di Snapchat, namun kini difasilitasi oleh algoritma TikTok yang lebih agresif dan lebih terintegrasi dalam budaya populer remaja. Dalam penelitian Ayub dan Sulaiman 2021, ditemukan bahwa remaja cenderung lebih aktif dalam komunikasi digital daripada komunikasi langsung. Mereka lebih nyaman mengungkapkan emosi lewat pesan teks daripada tatap muka. Interaksi sosial kini tidak lagi hanya bergantung pada keberadaan fisik, tetapi pada keterhubungan digital yang bersifat konstan. Dan streak API memperkuat pola ini. Banyak remaja mengaku lebih cemas ketika streak mereka padam dibanding kehilangan momen berbicara langsung dengan temannya. Bahkan tak jarang, pesan dikirim hanya berupa titik atau emoji. Menurut Sukanto, 2021, interaksi sosial harusnya menyertakan aksi timbal balik secara nyata. Tapi dengan dominasi platform digital, bentuk interaksi berubah dari relasi emosional menjadi relasi simbolik. Identitas digital bukan lagi sekadar ekstensi dari diri, melainkan citra yang dibentuk dan dikurasi. Dalam jurnal Antonius Felix et al. 2023, disebutkan bahwa TikTok memfasilitasi personal branding di kalangan remaja. Mereka membentuk persepsi publik melalui konten, gaya, dan keterhubungan. Dalam konteks ini, streak API menjadi bagian dari strategi eksistensi. Semakin tinggi angka streak, semakin terasa bahwa relasi sosial mereka nyata dan valid. TikTok pun mendorong keterlibatan ini dengan algoritma yang memberi penghargaan pada hubungan yang konsisten. Namun, apakah angka dan algoritma bisa mewakili kedekatan emosional yang sejati? Jadi ikut-ikutan orang, jadi ikut-ikutan. Jadi promo-promo itu bener-bener selalu posting sih, cuman kayak tiap hari tuh diingat itu hidupin api. Jadi pernah waktu itu mati, cuman dihidupin lagi, jadi bisa hidup kayak itu. Dan kalau terlalu penting dan prioritas sih. Sebenarnya senang pasti, senang karena kayak reward gitu loh, kayak wah banyaknya nih, berarti kayak jalin persahabatan kayak pertemanan gitu kan. Jadi karena tiap hari berarti saling jago kepercayaan tadi kan, jadi hingga dia naik terus apinya akhirnya sampai ke 200 lebih punya kami. Jadi kayak bagus lah, kayak seneng kayak itu. Karena waktu itu kayak saling ngumpul kan, kayak mandang siko kan hati hidup yang ini. Jadi kayak misalnya aku yang hidup duluan, nah tapi yang sikonya tuh kelupaan kan, adalah di dia tuh ngapalah tidak hidup itu lah, kamu lah lupa. Jadi kayak tertekan kan, ngapalah ini pas ada hidup, padahal tiap hari diingat terus kan. Ya apa lah contohnya coba, karena tadi yang kita saling ingatnya terus itu ya terlepas dari itu kan ada kayak sikap itu kan yang lucu itu. Nah itu tuh karena lucu jadi kayak kita buat nama kan, ada namanya kan. Nah jadi itu kayak gabungan dari antara nama kita berdua kayak itu, jadi kayak bagus deh. Kalau untuk komunitas cetak itu lumayan jarang, tapi kayak adalah sedikit-sedikitnya kayak ngasih ke edukasi. Misalnya ini buat contoh tugas yang ini, jadi kan hidup di gua kan selain ngidupin api, sekarang juga kayak ada media edukasi kayak itu, pemberitahuan kan. Jadi kalau untuk yang komunitas yang benar-benar ngetik yang itu tidak sih, kayak lebih kirimkan video-video aja gitu. Langsung hidup ya apinya. Interaksi sosialnya, iya membedakannya, beda. Kalau di TikTok kan pasti kan tadi kurang komunikasi, berarti juga kurang interaksi dong. Interaksinya hanya sekedar sebar video, saling kirim video kayak. Tapi kalau secara langsung kita bisa komunikasi secara langsung kan, terus ngobrol, cerita-cerita, curhat kayak itu. Tapi kalau cuma di TikTok baik itu kayak cuma penyebaran video baik, tidak tuh kayak intensinya interaksinya.
itu sih kayak citra diri kita tuh ya karena FOMO tadi kan, jadi ikut ikutan orang tadi, jadi kayak oh yo udah sini kita juga ikut gitu kan, jadi tampilan citra dirinya yo mana ya jelasnya bagus lah pokoknya, karena tadi itu tren dan juga banyak yang ngelakuinnya, jadi yo bagus ya misalnya kita tidak gitu loh. So, iya bisa tidak sih kalau ionya bisa berdampak negatif ya, negatif karena tadi kayak paling salah aku kan kalau udah hidup kayak ada konflik kan, nah itu kan kalau udah ngedepi ya banyak aktivitas kan, nah itu konflik. Terus kalau tidak ya jalinan pertemanan tuh sampai berlanjut kayak itu, apalagi kayak ikatan pertemanan kita tuh semakin kuat karena kita saling mengingatkan ada listrik ini, apalagi kayak tujuannya kan pasti nggak sampai lebih banyak kan, banyak kan, nah itu jadi tiap kali pas dengerin berarti itu komitmen istilahnya. Teknologi bisa menjadi alat saling menyatukan, tapi kita harus tetap menjadi pengendali, bukan hanya sekadar pengguna pasif yang bisa dikendalikan oleh algoritma. Kalau kita renungkan kembali, apakah hubungan kita hanya sebatas angka? Apakah kita hadir hanya untuk saling memahami, atau hanya untuk saling membalas pesan? Karena koneksi sejati tidak diukur, Jadi juga harus, tapi dari seberapa dalam kita benar-benar hadir satu sama lain.